merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Nyala derap gembira, suara perubahan dari bakti anak negeri, Yayasan Anuria. Anuria, Anuria, terbakti daya berjaya. Anuria, Anuria, wujudkan harapan kita. Insan cemerlang membangun alam mulia dengan ilmu, iman, dan aman menuju kesuksesan. Anuria, Anuria, tebar bakti daya berjaya. Anuria, Anuria, wujudkan harapan kita. Wujudkan harapan kita. SMK bisa, SMK Cita Teknika. SMK bisa, SMK bisa, SMK Cita Teknika. 1, 2, 3, siaplah bekerja untuk masa depan. Jadilah bermanfaat. Ayo, 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 ayo masuk SMK. Ayo, 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 ayo masuk Cita Teknika. Masuk Cita Teknika. Berdasarkan instrumen yang sudah dilakukan di ISP, dan penilaian kami yang melakukan itu tidak semata-mata kami, tetapi lebih kepada verifikasi atas penilaian yang sudah Bapak lakukan di ISP melalui. Jadi kami akan verifikasi lebih kepada itu saja. Ya, ada 30 tabir dari komponen dan ada 9 yang khusus SMP. Nah, kemudian setelah kami lakukan hari ini, ya, hari pertama kita coba temu awal kemudian pengajian dokumen. Hari kedua, insya Allah kita akan melakukan observasi kelas. Untuk itu siapkan 2 guru dan 2 kelas, dan sebenarnya tentu tolong bisa disampaikan dulu persiapan APB atau modulasi. Dan mohon maaf, dari sekian guru tentu ada yang terbaik ya. Cari yang terbaik lah ya. Cari yang terbaik supaya enak kami melihatnya begitu ya. Kalau bisa dari guru penggerak, kalau ada tidak? Ada. Ya, jadi kan itu kesannya kuat ya. Dan sampai nanti kesal kami ya. Dari yang terbaik dan yang paling baik. Kemudian setelah itu nanti kita akan coba wawancara dengan perwakilan siswa dan juga setelah itu nanti ya, kan kadang-kadang nikmat sehat itu dilupakan karena sangat sekali anaknya sekarang lupa biasanya. Padahal kita
setiap hari diberi kesehatan kepada Allah, seyogianya kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini bersama-sama. Dan itu qadarullah Pak ya. Saya Pak ini membawa surat tugas Pak, jadi kita bawa saya bilang tidak tadi ada surat tugas surat tugas datang ke sini itu syariat Pak. Hakikatnya Allah mempertemukan kita pada hari ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Agung, Nabi cucunya kita, dan mudah-mudahan kita diberikan tarbiyah di dunia ini dan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, baik bahasana campurannya ya, dia ngertiin orang Sudahnya ngertian di dia bilang, ayo pokoknya nanti ngertian bahasa Sunda belah mana teman-teman. Ibu dan Bapak, kami datang ke sini tujuan utamanya adalah memvisitasi SMK Cinta Teknika ini. Tentu sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh sekolah di Sispena. Itu yang paling penting. Di Sispena itu contoh misalnya ya, meminta levelnya kinerja benar gitu kan. Jadi kami di sini hanya tinggal memotretnya, membuktikannya kebenaran itu. Yang pertama, saya ingin katakan kepada ibu dan bapak, terutama nih guru-guru yang akan nanti berhadapan dengan kami, tolong tegang bu. Lain tidak tadi tinggalin tegang amat gitu. Benar. Tidak perlu tegang bu bapak, tenang saja gitu. Saya dalam pengalaman tidak pernah galak ya. Yang kadang-kadang jepit itu kudu-kudu gitu. Sawa sih bapak kebager moang. Ya, jangan tegang bu ya. Meskipun ketegangan itu memang diperlukan kan. Iya. Ya. Perlu. Mau jadi budak belum tegang. Nah itu Pak. Jadi tenang aja lah. Saya dalam mencairkan suasana ini bapak. Jangan terlalu tegang. Kami di sini. Ya sekali lagi, apa yang akan kami kerjakan di sini? Itu saya sudah bertanya. Tadi saya katakan dalam acara visitasi ini adalah ingin memotret kondisi sekolah ini sesuai tidak dengan gambaran yang telah diupload di Sispena. Itu. Kemudian metode apa yang akan digunakan? Ada metode apa? Yang pertama adalah uji dokumen. Ya. Nanti dokumen-dokumen yang diupload kemarin pasti ada nih. Kami juga akan mewawancarai ibu dan bapak tentang apa saja sih yang dilaksanakan di sekolah ini. Tentu saja berkaitan dengan dokumen yang ada, dengan kegiatan yang tidak terdokumentasi juga ditanyakan oleh kami. Itu saja. Jadi kalau memang biasa dikerjakan, kudu diurus sama akreditasi. Tinggal mengumpulkan numpuk gitu. Nah masalah kita biasanya dokumen itu tidak terlalu penting, beres tahu penting kemana dokumen nantinya. Gitu Pak. Makanya dokumentasikan dengan baik. Pekerjaan itu ayat tampaknya ketinggalan gitu ya. Jadi itulah yang akan kami buktikan hari ini. Jadi kan akreditasi sekarang itu hanya 4 komponen, lulusan ya. Kemudian proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umlika wal khatim lima sabaq nahuril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kesempatan di situ kalimatnya ada arahan. Mungkin arahan kepada kawan-kawan kemarin yang kurang gitu ya. Karena memang kesempatan kami di pekan ini
qadarullah ya, biasanya di awal-awal pembelajaran saya banyak sibuk di luar Pak. Kita tidak bisa tidak ya, qadarullah untuk pengembangan sekolah kita ini harus bekerja extraordinary yang ternaung di bawah Yayasan An-Nuriyah Bogor. Pada hari ini qadarullah ya sudah diatur sedemikian rupa mungkin ya Om ya. Jadi dinas Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat, Sekolah dan Madrasah Provinsi Jawa Barat menjadwalkan pada hari ini ya Senin dan esok ya Selasa tanggal 4 dan 5 September untuk divisitasi. Alhamdulillah pencapaian di akreditasi pertama pada tahun 2017 ya, 17-18 ya. Jadi pada dasarnya tadi sedikit pernah disampaikan kepada Pak Bapak ya, jadi sekolah ini adalah sekolah perjuangan gitu ya. Kami terutama agak berat menghadapi pelayanan itu di era COVID ya. Lulusan kita dan alhamdulillah mereka selain yang bekerja masuk ke perguruan tinggi negeri ya, diantaranya ya ke UNJ ya. Jadi seperti itu Pak. Alhamdulillah bahwa cermin daripada progres yang telah dapatkan atau ikhtiar yang kita optimalkan di tahun ajaran kemarin ya 2022-2023 juga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Cita Teknika Bapak Haji Afiq Mulyana MPD yang telah memberikan sambutan dan arahannya pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Udin Syafruddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin ya faqalini atin syari'a ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukabu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sirri sirruhu min jami'il asma'i wa salatu wassalamu. Allahumma ya farijal hamdi ya kasifal ghammi mujibadatil mujtalina rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Nas'aluka an tarhamna rahmatan indika tawdina biha rahmatan amma siwa. Allahumma ftah lana ababal khair wa babal rizqi wa babal rahmah wa babal salamah wa babal barakah wa babal jannah wa babal nikmah wa babal sihat al-afiyah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah kepada kami maghfirah-Mu, rahmat-Mu, keberkahan-Mu, terutama keselamatan. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah kepada kami hidayah, taufik dan hidayah dan taufiknya ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah limpahkanlah kepada kami ya Allah ya Rabbi kesuksesan, sukses tidak di dunia, terutama sukses di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Cita Teknika. SMK Cita Teknika beralamat di Jalan Bang Tutuka, Cisarantan 1,
RT 1 RW 2, Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor. SMK Cita Teknika mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Maret 2015. Kepala SMK Cita Teknika tahun pelajaran 2023-2024. SMK Cita Teknika memiliki jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 27 orang. Data pertumbuhan SMK Cita Teknika dari tahun pelajaran 2020-2021 sampai dengan 2022-2023 meningkat. Visi dan misi SMK Cita Teknika. Visi menjadi sekolah juara yang menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha yang memiliki etos kerja tinggi berlandaskan iman dan takwa. Misi menanamkan semangat berliterasi dalam kegiatan pembelajaran, menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruh dalam setiap kegiatan sekolah, menumbuhkan budi pekerti luhur dan berakhlakul karimah, menanamkan semangat kemandirian dan kebermanfaatan untuk stakeholder sekolah dan masyarakat, melaksanakan tata kelola sekolah berdasarkan mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dalam meningkatkan keterserapan lulusan, menjadi juara di setiap kompetisi. Capaian visi dan misi SMK Cita Teknika tahun 2020 sampai dengan 2023 diantaranya: meningkatkan mutu lulusan dalam pembentukan karakter yang dilakukan adalah melakukan pembiasaan beribadah, meningkatkan mutu lulusan dalam pembentukan keterampilan yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler SMK Cita Teknika: 1. Pramuka, 2. Pencaksilat, 3. Futsal, 4. Paskibra, 5. Rohis. Prestasi yang sudah diraih dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler adalah: 1. Lomba public speaking antar siswa SLTA mendapatkan prestasi juara 2. 2. Lomba pencaksilat SMK Cita Teknika mendapatkan prestasi juara 2. 3. Lomba gerak jalan SMK Cita Teknika mendapatkan prestasi juara 1. Serapan lulusan SMK Cita Teknika tahun 2020 sampai dengan 2022 diantaranya bekerja, melanjutkan kuliah, dan berwirausaha. Data sebaran lulusan SMK Cita Teknika yang bekerja: 1. PT Indomuda Sarana Inti, 2. PT Sumber Alvaria, 3. PT Multibaja Adiguna, 4. PT Yamin 88 Cijantung, 5. SMK Cita Teknika, 6. PAUD Nurul Azhar, 7. PAUD Darul Anwar, 8. PAUD KB Mentari. Untuk melanjutkan, siswa-siswi SMK Cita Teknika melanjutkan ke Institut Agama Islam Bogor. Yang kedua, ESA Unggul. Wirausaha, servis elektronik, bekerja sebagai produksi ambulan, wirausaha di bidang seni, jasa lukis henna, make up, pedagang, dan order kuota. Dalam peningkatan serapan lulusan, SMK Cita Teknika sudah bekerja sama dengan: 1. PT Lewiliang Segar Prakarsa, 2. RSUD Lewiliang, 3. PT Indomuda Sarana Inti, 4. CV Indo Global. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, SMK Cita Teknika bekerja sama dengan PT Lewiliang Segar Prakarsa, 2. RSUD Lewiliang, 3. PT Indomuda Sarana Inti, 4. KUA Leuwi Sadeng, 5. KUA Nanggung, 6. Polsek Lewiliang, 7. Polsek Cibung Bulang, 8. Kantor ke-11 Kantor Desa Cigudeg. Pelaksanaan kewirausahaan SMK Cita Teknika bekerja sama dengan CV Indo Global. Proses pembelajaran SMK Cita Teknika, siswa mampu membuat proyek yang ditugaskan oleh guru, diantaranya Opinion Class, pelayanan prima, penerapan teknologi abad 21. Dalam peningkatan mutu guru, SMK Cita Teknika melaksanakan kegiatan desiminasi guru. Kegiatan supervisi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan waka kurikulum.
Penilaian kinerja guru dengan memberikan reward untuk guru-guru berprestasi. Sarana dan prasarana SMK Cita Teknika. Ruang kelas, ruang praktek OTKP, ruang praktik TKRO, ruang lab komputer, ruang perpustakaan, ruang OSIS, ruang guru, ruang TU, ruang musola, ruang BK, ruang BKK, ruang kepala sekolah. Apa kabar semuanya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu ya, untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini Ibu kembali bertemu kalian untuk melanjutkan stadium pembelajaran yang lain. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan ini, siap sebelum belajar doa mulai. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi yang ceria, pagi yang semangat, pagi yang berkah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah juga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa. Oh, hadirannya siapa? Oke, ada yang sakit? Aprilia, Bu. Aprilia. Alhamdulillah, bagi kalian yang tetap semangat di pekan ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu Ibu berikan sebuah apresiasi. Tepuk semangat untuk kalian. Oke, selanjutnya marilah kita mulai kegiatan pembelajaran ini. Boleh ya, kalian bisa lihat. Nah, berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita sejarah ya. Tapi pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita tidak terlalu banyak membahas apa itu sejarahnya, namun kita akan bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur teks sejarah itu sendiri. Baik, semua siap? Siap? Ya, izinkan Ibu mengucapkan salam. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah, mari kita tanamkan jargon di dalam diri kita. Tidak Ibu ini walaupun sebuah konsep dalam diri, bolehlah untuk barisan sini silahkan dibacakan. Iya, dan ada tanda percaya. Setuju? Kalau yang setuju boleh mengikutinya. Berikutnya. Iya, selanjutnya. Ya, sepakat. Tiada ilmu berkat tanpa pengorbanan dan keikhlasan. Selanjutnya. Iya, dan semuanya. Iya, mari sukseskan apapun apa yang ada menjadi agenda kegiatan di yayasan kuliah kita, baik di SMK Cita Teknika maupun di lembaga pengolahan ini. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sebagai pengantar yang dari tadi Ibu katakan bahwa kita akan mengidentifikasi apanya tadi? Mengidentifikasi unsur-unsur strukturnya teks kebahasaan, unsur-unsur teks kebahasaan teks sejarah ya, unsur-unsur terus kebahasaan teks sejarah. Baiklah, untuk hal itu tanamkan sebuah tujuan. Nah, inilah goal yang akan kita raih pada kesempatan kali ini. Nah, apa kita tujuannya dalam kegiatan ini? Apa saya?
peribahasaan, novel sejarah. Jadi diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi ataupun menganalisis struktur dan aspek atau kaidah kebahasaan teks sejarah, novel sejarah. Semangat ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, siapkan tulisnya sebelum nanti kita akan lanjut ke literasi dan lainnya. Ada yang mau menyampaikan? Saya punya kisah ini tuh. Dulu saya begini di keluarga saya ini. Silakan. Ada yang berani bicara? Silakan saya. Gak apa-apa. Berikan nafas dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bentuk bekas ya. Kalau misalnya juga itu yang buatnya luar biasa. Kita lanjutkan. Disinilah kehidupan kita tentu tidak terlepas dari namanya sejarah. Nah, di dalam mengkaji teks novel sejarah atau cerita sejarah, nah beberapa poin penting tentu selain berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia juga ada nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai moral, betul? Nilai-nilai sosial, ya, dan lain sebagainya. Di sini beberapa poin penting bahwa namanya sejarah itu pasti menjelaskan fakta-fakta suatu peristiwa yang lampau, lama betul, masa lalu, tentu yang memiliki nilai sejarah. Tadi sudah diberi contoh luar biasa oleh Tenru Mami, ya. Poin selanjutnya di sini teks tersebut pastilah berisi poin 2 latar belakang asal usul terjadinya suatu peristiwa penting. Kalau boleh diberi judul Tenru Mami, kira-kira apa ya judul yang tepat dari kisah tadi? Keren, motivasi sang ayah untuk jadi juara. Boleh dong? Boleh. Nah, boleh nggak? Lanjut. Apa sih itu orientasi? Yang itu perubahan yang menyatakan pada ya, jadi apapun harus dibuka dulu tentunya, ya kan? Nah, dalam novel atau cerita sejarah pun pasti ada pembukaannya yang mengantarkan nantinya bahwa kisah itu berjalan seperti ini, seperti
hadir. Reorientasi. Karena yang pertama itu orientasi dan membuka ya. Tapi dihadiri lagi reorientasi. Apakah itu? Baik. Nah, ini siapa yang berani mengungkapkan ciri dari tes sejarah itu? Boleh nggak usah semua poin? Yang pertama oleh kalian satu. Ada orientasi. Orientasi berisi apa? Pembukaan. Tepuk tangan untuk pasti. Selanjutnya, ayo Pak. Apa saya? Judul. Good. Siapa yang mau mengatakan judul? Apa lagi? Peristiwa. Iya, rangkaian peristiwa. Luar biasa teknologi dasar. Ya, wow. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Ya. SMK